Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi friends, back to Benson Finwald. Now we are going to continue our storytelling about 25 Nabi dan Rasul. Ready friends? Let's go read the book. Okay, before we start, we read it first. Let's read it together. Bismillahirrahmanirrahim. Friends, the last chapter I read it, the book is about Nabi Saleh alaihi salam. Now it's Ibu's turn. She will read about Nabi Lut alaihi salam. Yep. It's Ibu turn now. After Ayah. Are you ready, Bu? I'm ready. Okay. Now it's your turn, Bu. Okay. Please. Go Okay, ahead. friends. This book is written in Bahasa. Therefore, I will read it in Bahasa again. Okay? Let's start it. Okay. Right. So Okay, friends. Let's start it. Okay. Ready? Friends, Nabi Ibrahim mempunyai keponakan bernama Lut. Beliau menyayanginya sepenuh hati. Lut, pemuda yang soleh. Sorot matanya memancarkan kecerdasan dan wajahnya selalu terlihat ramah. Keimanannya bertambah tebal setelah dia menyaksikan pamannya yang diselamatkan Allah saat dibakar oleh Raja Namrud. Allah pun berfirman tentang hal itu. Maka Lut membenarkan kenabiannya dan berkata Ibrahim, "Sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan negeri kelahirannya, Lut ikut serta. Dia membantu pamannya berdakwah dengan gigih. Ditimbanya dalam-dalam ilmu dan keimanan Nabi Ibrahim. Allah pun mengutus Lut menjadi nabi. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut mempunyai ternak yang banyak. Masing-masing dibantu para gembala. Namun, gembala-gembala itu sering bertengkar, memperebutkan padang rumput. Pertengkaran ini banyak menimbulkan keburukan, kata Nabi Ibrahim, murung. Nabi Lut membenarkan. Dengan petunjuk Allah, keduanya sepakat untuk berpisah. Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanan ke Mesir, sedangkan Nabi Lut menuju arah timur. Nabi Lut tiba di daratan Urdun. Perjalanan ke sana amat sulit. Beberapa kali beliau diserang perampok. Namun, akhirnya beliau pun tiba di jalan yang menghubungkan kota Sodom dan Amurah. Alangkah terkejutnya Nabi Lut ketika mengetahui penduduk kota itu menyembah dewa dan dewi. Mereka memberikan persembahan berupa sesaji dan upacara mewah saat melaksanakan pemujaan kepada dewa dan dewi tersebut. Tingkah laku penghuni kedua kota itu amat kasar. Banyak dari mereka terbiasa melakukan perampokan. Orang kaya berfoya-foya, orang miskin melakukan segala cara agar mendapatkan harta, dan sedikit sekali orang yang baik. Selain itu, ada juga yang membuat Nabi Lut merasa sangat tidak nyaman. Di sana banyak laki-laki yang mencintai laki-laki, atau kita sebut homoseksual. Dan tidak sedikit wanita yang mencintai wanita juga, kita sebut lesbian. Perbuatan mereka bertentangan dengan fitrah manusia. Astagfirullahaladzim. Keadaan tersebut meresahkan orang-orang yang tidak suka perbuatan itu. Mereka pun tidak betah tinggal di Sodom dan Amurah. Banyak penduduk yang meninggalkan kota itu. Lalu bagaimana dengan Nabi Lut? Apakah beliau juga pergi? Friends, Nabi Lut tidak meninggalkan Sodom. Allah membimbing langkah Nabi Lut menuju dua kota ini justru karena
kondisi buruk di sana. Beliau pun tinggal dan mencari penghidupan di kota tersebut. Tentu saja Nabi Lut tidak langsung berdakwah. Beliau memperkenalkan diri dan menunjukkan perilaku yang berbudi luhur. Lama-kelamaan banyak orang mulai menaruh hormat kepadanya. Perlahan Nabi Lut pun mulai menyampaikan petunjuk-petunjuk Allah. Jadi Allah melarang perbuatan mereka? Tanya salah seorang sahabatnya. Allah menciptakan wanita untuk laki-laki agar keduanya saling mencintai dalam pernikahan. Laki-laki akan tentram apabila ada wanita yang mendampinginya, dan wanita akan bahagia apabila ada laki-laki yang membimbingnya. Begitu, friends, jawab Nabi Lut. Setelah pengikutnya terus bertambah, Nabi Lut pun mulai berdakwah terang-terangan. Nah, apakah dakwah beliau disambut dengan baik? Makin seru nih ya, friends. Yeah. Iya. Mengapa kalian berbuat demikian? Tanya Nabi Lut kepada kaumnya. Perbuatan itu mengingkari fitrah sebagai manusia yang diciptakan berpasang-pasangan, wanita dan laki-laki. Gitu ya, friends ya. Laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan, juga untuk memiliki keturunan. Selain itu, bisa merugikan diri sendiri, seperti terjangkit penyakit yang sangat membahayakan, dan si penderitanya akan sangat tersiksa. Yeah. Lut, kata seorang dengan tajam, kalau kamu tidak suka, pergi dari sini. Jangan usil dengan perbuatan kami. Yes. Nabi Lut menengadah ke langit. Beliau terus dan terus berdoa agar kaumnya sadar akan dosa mereka. Saat itu, beberapa pembesar Sodom sedang berkumpul di balai pertemuan. Aku tidak suka perbuatan Lut dan pengikutnya, kata salah seorang pembesar Sodom. Usir saja mereka dari kota ini, jawab yang lain geram. Mereka itu cuma berpura-pura suci. Aku paling benci orang yang sok suci. Friends, dengan rencana pengusiran itu, perjuangan Nabi Lut kian berat. Apalagi salah seorang keluarganya tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuk Allah juga. Siapakah dia? Ternyata orang tersebut adalah istri Nabi Lut. Dia terpengaruh kebiasaan teman-temannya, yaitu menyukai sesama wanita. Selain itu, banyak di antara wanita Sodom menyukai kedua putri Nabi Lut yang cantik jelita. Tetapi keduanya gadis solehah. Mereka beriman kepada Allah. Kedua gadis itu merasa sedih apabila teringat tingkah laku ibu mereka. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Puluhan tahun Nabi Lut berjuang, tetapi terlalu banyak orang Sodom dan Amorah yang ingkar. Hingga batas waktu yang diberikan Allah pun habis. Suatu hari, para pengikut Nabi Lut habis-habisan disiksa dan diseret agar segera pergi dari Sodom dan Amorah. Namun mereka tak mau meninggalkan Nabi Lut sendirian. Sekuat tenaga, Nabi Lut berusaha menghentikan penyiksaan ini. Ibu lagi baca, sayang. Dengan amat marah, kaum kafir menentang beliau. Lut, datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu betul-betul seorang rasul. Nabi Lut menyadari bahwa sebagian besar kaumnya tidak mungkin bisa berubah. Karena itu beliau berdoa, Ya Allah, tolonglah aku atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Malamnya datanglah dua orang laki-laki yang amat tampan. Mereka mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Saat Nabi Lut membuka pintu, beliau amat terkejut melihat betapa tampan tamu-tamunya. Hatinya resah. Ini hari yang amat sulit, keluh beliau. Perutnya mana-mana. Ya udah bawa sini. Nabi Lut
cepat-cepat mengajak mereka masuk serta mengunci pintu dan jendela. Namun, istri Nabi Lut diam-diam keluar lewat pintu belakang. Dia memberitahu teman-temannya yang lelaki tentang kedatangan tamu-tamu tampan itu. Tentu saja mereka amat gembira karena sangat menyukai lelaki tampan. Dalam sekejap beberapa lelaki berbondong-bondong mendatangi rumah Nabi Lut. "Lut, buka pintu, buka pintu!" panggil mereka sambil menggedor pintu berkali-kali. "Serahkan kepada kami para lelaki tampan itu, cepat!" Nabi Lut tersentak. Wajah beliau pucat karena amat khawatir akan nasib tamu-tamunya. "Mereka adalah tamuku, kalian jangan mengganggu mereka," seru Nabi Lut dari balik pintu. "Bertakwalah kepada Allah." Nabi Lut sangat khawatir ketika mereka terus mendobrak pintu. Friends, beberapa detik lagi pintu hampir jebol. Apa yang terjadi? Tiba-tiba salah seorang tamu Nabi Lut berkata, "Janganlah kamu takut. Sebenarnya kami adalah utusan Allah yang datang kepadamu, membawa azab yang selalu didustakan kaummu." Nabi Lut lega. Beliau tahu tamu-tamunya adalah malaikat yang menyerupai manusia. Tetapi hati beliau tiba-tiba menciut karena keduanya datang membawa azab. Allah, astagfirullahaladzim. "Kami akan menyelamatkanmu beserta orang-orang yang beriman. Pergilah kalian pada penghujung malam dan jangan ada seorang pun yang menoleh ke belakang. Teruslah berjalan ke tempat yang diperintahkan Allah kepadamu." Tiba-tiba pintu jebol. Orang-orang berteriak liar sambil menyerbu masuk. Namun seketika Allah membutakan mata mereka. Nabi Lut mengajak kedua putrinya meninggalkan orang-orang yang sedang meraung-raung ketakutan. Beliau mengumpulkan orang-orang beriman lalu pergi dengan tergesa-gesa. Tak seorang pun menoleh ke belakang. Namun istri Nabi Lut malah diam-diam menjauhkan diri dari rombongan. Kemudian dia kembali memasuki kota. Friends, azab Allah pun datang menjelang subuh. Allah menggambarkannya dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 73-75. "Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Maka kami jungkir balikan negeri itu dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda." Oke friends, tadi cerita mengenai Nabi Lut alaihissalam, bercerita tentang bagaimana kaum Nabi Lut alaihissalam, yaitu kaum Sodom dan Amora, yang sangat dimurkai oleh Allah karena akibat perbuatan mereka yang menyukai sesama jenis, yang pada dasarnya itu sangatlah bertentangan dengan fitrah sebagai manusia. Dan hati-hati friends, Allah benar-benar murka dengan hal tersebut. Maka kita jauhi hal-hal tersebut, jauhi larangan-larangan Allah dan ikuti perintah Allah.